Perkenalkan, nama saya Danila Piwitianto, saya dari mahasiswa BINUS semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal strategi. Internal strategi adalah kemampuan perusahaan dalam mengajar dan menciptakan peluang baru yang ada di dalam sebuah industri. Internal strategi mengedepankan kinerja eksploitasi secara masif dan simultan bagi sebuah bisnis. Dengan adanya internal strategi akan menciptakan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan secara simultan di masa yang akan datang. Dalam proses internal strategi dilakukan proses eksploitasi peluang dengan memanfaatkan sumber daya internal maupun eksternal perusahaan. Sebagai contoh, adalah proses eksploitasi dan eksploitasi inovasi yang dilakukan oleh R&D guna menghasilkan produk baru yang mampu menguasai pasar atau bersifat disruptif pada pasar. Proses formulasi strategi yang pertama, membangun pernyataan visi misi yang kuat, dan yang kedua, melakukan analisis eksternal bisnis, dan yang ketiga, melakukan analisis internal bisnis, dan yang keempat, menentukan tujuan jangka panjang bisnis, dan yang kelima, menghasilkan, mengevaluasi, serta memilih strategi yang tepat, dan yang keenam, melakukan implementasi strategi bisnis untuk mengatasi masalah menekan, dan yang ketujuh, implementasi strategi keuangan, pemasaran, R&D, SDM, dan operasional, dan lain-lain. Dan yang ke-8, melakukan pengukuran kinerja strategi. Dan yang ke-9, menerapkan etika bisnis dan fokus pada bisnis berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tanggung jawab CSR. Dan yang ke-10 yang terakhir, melakukan analisis isu global. Tahap formulasi strategi, tahap input terdiri atas metrik EV, metrik IV, dan metrik CPM. Alat input membutuhkan penyusunan strategi untuk menguantifikasi secara subjektif selama tahap awal dari proses perumusan strategi. Membuat keputusan kecil dalam metrik input berhubungan dengan tingkat penting relatif dari faktor internal dan eksternal, meningkatkan penyusunan strategi untuk menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi dengan lebih efektif. Tahap input yang pertama, metrik EV. Metrik EV digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dan faktor-faktor eksternal perusahaan. Metrik EV menggambarkan kondisi peluang dan ancaman perusahaan yang dihitung berdasarkan rating dan bobot. Contoh metrik EV pada Cafe Bukit Delek Malang. Dari data analisis EV, didapat data sebagai berikut. Total skor peluang adalah 1,93, total skor ancaman adalah 1,75, dan total skor keseluruhan adalah 3,68. Nilai ini menggambarkan jika peluang bisnis yang dimiliki Bukit Delek masih lebih tinggi ketimbang ancaman yang ada. Peluang utama yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan dengan baik adalah pemanfaatan lokasi wisata dari Bukit Delek yang akan memudahkan dalam mendatangkan konsumen. Ancaman tertinggi berasal dari berkembangnya coffee shop di sekitar area Bukit Delek yang mampu menjadi ancaman di masa depan apabila Bukit Delek tidak melakukan inovasi di dalam bisnis. Yang kedua adalah metrik IV. Metrik IV merupakan metrik yang mampu menunjukkan seberapa besar peran faktor internal yang terdapat pada perusahaan berdampak pada kinerja bisnis. Dalam metrik IV akan ditunjukkan kondisi internal perusahaan dalam bentuk rating dan bobot. Contoh, metrik IV pada Cafe Bukit Delek berdasarkan perhitungan metrik internal factor evaluation IV diperoleh data dengan total kekuatan adalah 2,2 dan total kelemahan 1,32 serta total skor keseluruhan adalah 3,52. Hal ini menunjukkan jika kekuatan yang dimiliki oleh Bukit Delek lebih besar dari kelemahannya. Kekuatan utama yang dimiliki Cafe Bukit Delek adalah dari aspek lokasi. Lokasi dari Bukit Delek sendiri terbilang strategis karena berada di dataran tinggi. Selain itu, kafe ini memiliki area khusus untuk piknik yang semakin menambah keunggulan Bukit Delek. Yang ketiga, the comparative profile metric CPM adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka.
untuk lebih memahami lingkungan eksternal dan pesaing dalam industri tertentu. Perusahaan dan menggunakan CPM metrik ini mengidentifikasi pesaing utama perusahaan dan membandingkannya dengan menggunakan faktor penentu keberhasilan industri. Analisis ini juga mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif perusahaan terhadap pesaingnya, sehingga perusahaan yang akan tahu area mana yang akan ditingkatkan dan area mana yang harus dilindungi. Bobot weight dan skor total timbang di kedua CPM dan EV memiliki arti yang sama, namun faktor penentu keberhasilan dalam CPM mencangkup baik masalah internal dan eksternal, sehingga peringkat mengacu pada kekuatan dan kelemahan di mana 4 sama dengan kekuatan utama dan yang 3 sama dengan kekuatan minor, 2 sama dengan kelemahan minor, dan 1 kelemahan utama. Dalam CPM, peringkat dan skor total tertimbang untuk perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan perusahaan sampel. Analisis komparasif memberikan informasi strategi internal yang penting. Tahap matching stage, tahap percocokan dari kerangka kerja perumusan strategi terdiri atas 5 teknik yang dapat digunakan, yaitu metrik SWOT, metrik SPETS, metrik BCG, metrik IE, metrik Grand Strategi. Yang berdasar metrik alat ini berdasar pada informasi yang diturunkan oleh tahap input untuk mencocokkan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Mencocokkan faktor keberhasilan, kunci internal dan eksternal adalah kunci untuk menghasilkan alternatif strategi yang layak secara efektif. Yang pertama, metrik SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis. Atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Contoh metrik SWOT adalah sebagai berikut. Metrik SWOT opportunity ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu untuk dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strength, threat, strategi ini berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Strength, WO, weakness opportunity, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan minimalkan kelemahan yang ada. Dan weakness threat, strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Yang kedua, matrix patch, strategi production and evolution matrix patch menurut adalah metrik yang menunjukkan strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang sesuai untuk organisasi. Dalam space metrik mempresentasikan 2 dimensi internal, posisi keuangan dan posisi kompetitif, dan 2 dimensi eksternal, posisi stabilitas dan posisi industri. Berikut adalah contoh space metrik. Matrix patch. Kuadran agresif kanan atas artinya organisasi berada dalam posisi yang sangat baik dalam menggunakan kekuatan internalnya untuk mengambil keuntungan dan kesempatan eksternal, menangani kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Strategi yang dapat digunakan oleh organisasi ketika berada di kondisi agresif adalah penetrasi pasar, perkembangan dasar, pengembangan produk, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, atau diversifikasi dapat menjadi layak tergantung pada kondisi khusus yang dihadapi oleh perusahaan.
Lalu kuadran konservatif kiri atas artinya organisasi tetap dekat pada kompetensi dasar organisasi dan tidak mengambil resiko yang berlebihan. Strategi yang dapat digunakan adalah penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi terkait. Dan kuadran definisi kiri bawah artinya organisasi sebaiknya fokus pada memperbaiki kelemahan internal. Dan diferensiasi strategi dapat digunakan adalah pelepasan, pengurungan, likuidasi, dan diversifikasi. Dan kuadran kompetitif kanan bawah artinya organisasi memiliki keuangan dalam persaingan dalam industri, tetapi lemah dalam keuangan internal. Strategi yang dapat digunakan adalah integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, integrasi pasar, dan pengembangan pasar. Metrik IE, internal eksternal, perusahaan metrik IE dijelaskan oleh dua dimensi kunci: skor total tertimbang EV metrik pada tumbuh X dan skor tertimbang EV metrik pada sumbu Y. Metrik IE terdiri dari 6 sel dan dibagi menjadi 3 bagian besar yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda. Metrik BCG, Boston Consulting Group metrik, adalah metrik yang secara grafis menggambarkan perbedaan antara divisi dalam posisi pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Metrik BCG adalah metrik yang secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Dalam metrik BCG, unit bisnis dilakukan menjadi 4 kategori. Yang pertama, STAR, pertumbuhan tinggi, pasar sangat tinggi, lini produksi STAR adalah pemimpin, dan kategori tersebut seiring waktu ketika pasar jatuh tempo, produk STAR ini menjadi cash cow yang memegang pasar besar di pasar dengan pertumbuhan rendah, dan cash cow pertumbuhan rendah pasar tinggi cash cow adalah produk dengan ROI yang signifikan tetapi beroperasi di pasar yang matang yang tidak memiliki inovasi. Dan dog pertumbuhan rendah pasar rendah, dan question mark pertumbuhan tinggi pangsa pasar rendah. Metrik grand strategi menurut Rangkuti dalam Financial Scorecard dan Sunardi 2013 adalah metrik yang memiliki ide dasar untuk memilih 2 variabel sentral di dalam proses penentuan tujuan utama grand strategi dan memilih faktor-faktor internal atau eksternal untuk pertumbuhan dan probabilitas. Tahap formulasi strategi, tahap discussion, dapat dinilai dengan bantuan metrik SPM, strategi planning metrik. Saat yang pertama, metrik SPM termasuk dalam tahap ketiga dari kerangka kinerja analisis perumusan strategi. Teknik secara objektif menunjukkan strategi mana terbaik SPM menggunakan analisis input tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2. Untuk secara objektif menentukan strategi mana yang hendak digunakan di antara strategi alternatif. Metrik SPM yang pertama membuat daftar kekuatan atau kelemahan internal dan peluang atau ancaman eksternal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam KSPM. Memberikan pembobotan untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Setelah itu, mencermati metrik-metrik yang telah digunakan pada tahap kedua, pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk diterapkan dalam organisasi. Kemudian, menentukan skor daya tarik AS didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif yang telah ditentukan. Menghitung skor daya tarik total. Skor daya tarik total diidentifikasi sebagai hasil kali antara bobot
dengan skor daya tarik di setiap faktor. Kemudian menghitung jumlah keseluruhan daya tarik total, jumlah skor daya tarik total di tiap kolom KSPM. Manfaat dan peran strategi bisnis yang pertama menetapkan nilai-nilai bisnis dan